Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini senang sekali kita semua bisa sekolah minggu bersama-sama. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, adik-adik mengikuti Lause Iren berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan sudah pimpin kami untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Pimpinlah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama menyanyi. Kita mau nyanyi lagi bersama dengan Lause Kiko, Lause Desi, dan adik Liora. Adik-adik, kita nyanyi dengan penuh semangat ya, dengan sungguh-sungguh hati kita menyanyikan pujian buat Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita bernyanyi.
pagi adik-adik. Gimana kabarnya kalian? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami semua sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, supaya kami bisa mengerti dari apa yang Lause ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau nanya nih, ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, ini apa? Nih, tengah-tengahnya ada bolong. Nah, ini namanya apa, yo? Namanya celengan. Siapa yang di rumah punya? Celengan itu kegunaannya apa ya? Kegunaannya itu untuk menyimpan uang. Nah, uangnya kita tabung di dalam sini. Nah, kalau kita menabung, kita pasti punya tujuan. Misalnya Lause nih, Lause punya tujuan mau beli baju baru. Tapi Lause uangnya belum cukup. Nah, jadi Lause harus menabung di dalam sini supaya nanti ketika uangnya sudah cukup, Lause bisa beli baju yang Lause mau. Nah, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Kalau adik-adik punya tujuan, misalnya adik-adik mau beli mainan baru, tapi uang yang kamu punya belum cukup. Jadi kamu harus menabung sedikit demi sedikit. Sehari demi sehari kamu tabung uangnya. Nanti kalau uangnya sudah cukup, kamu bisa beli mainan yang kamu mau. Nah, adik-adik, seperti kita yang suka menabung, seperti Lause dan seperti adik-adik di rumah yang suka menabung, di dalam Alkitab itu juga ada loh orang-orang yang suka menabung. Mau tahu nggak siapa mereka? Yuk, kita cari tahu yuk. Ada 10 orang gadis. Nah, 10 orang gadis ini sedang menunggu mempelai laki-lakinya itu datang. Setiap orang gadis ini harus membawa satu buah lampu. Nah, lampunya ini harus terus menyala sampai nanti mempelai laki-lakinya itu datang menemui mereka. Nah, zaman dulu itu lampu hanya bisa nyala kalau ada minyaknya. Kalau misalkan minyaknya habis, berarti lampunya mati. Nah, dari 10 orang gadis ini cuma ada 5 yang suka nabung. Nah, tapi mereka bukan nabung uang ya. Mereka itu nabungnya nabung minyak. Jadi mereka sedikit demi sedikit membeli minyak, terus mereka simpan di rumah. Nah, mereka itu suka menabung, suka membeli minyak. Nah, 5 orang gadis yang lain itu tidak suka menabung. Jadi mereka cuma bawa, cuma bawa satu buah lampu yang sudah menyala. Tapi 5 orang yang suka menabung itu bawanya lebih. Mereka membawa satu buah lampu beserta cadangan minyaknya. Nah, kita sekarang mau menamai mereka nih. Nah, 5 orang gadis yang suka menabung, kita namai mereka 5 orang gadis bijaksana. Dan 5 orang gadis yang tidak suka menabung, kita namai mereka 5 orang gadis bodoh. Nah, 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh ini semuanya sedang nungguin nih mempelainya datang. Mereka nungguin lama sekali. Aduh, nungguin lama, kok nggak datang-datang ya mempelainya. Mereka jadi ngantuk. Karena kelamaan nunggu jadinya ngantuk. Mereka jadinya ketiduran. Mereka tidurnya pulas sekali. Nah, ketika mereka sedang tidur, ada yang teriak, "Hei, mempelai laki-lakinya sudah datang! Sudah mau datang!
dari tidur, mereka langsung bangun. Mereka kaget. Hah, aduh, mempelai laki-lakinya udah mau datang. Aduh. Terus mereka langsung meriksa lampu mereka itu masih nyala apa enggak. Kalau 5 orang gadis bijaksana itu udah nggak pusing, udah nggak khawatir, karena mereka udah bawa cadangan minyak. Tapi 5 orang gadis bodoh itu, mereka khawatir. Kenapa? Mereka deg-degan. Aduh, gimana dong? Kenapa? Karena lampu mereka itu udah mau mati. Bentar lagi udah mau mati, karena minyaknya udah mau habis. Aduh, mereka pusing. Aduh, gimana dong? Nah, terus mereka melihat ke 5 orang gadis bijaksana itu. Mereka melihat kalau mereka membawa minyak lebih, cadangan minyak. Lalu 5 orang gadis bodoh ini mau minta minyak ke 5 orang gadis bijaksana itu. Tapi 5 orang gadis bijaksana itu tidak bisa kasih. Kenapa? Dia bilang ke 5 orang gadis bodoh itu, bukannya aku gak mau kasih. Kalau misalkan aku kasih ke kamu, nanti minyaknya kurang buat aku sendiri. Nanti lampu aku juga mati. Gini aja, kata 5 orang gadis bijaksana. Coba aja kamu beli minyak ke depan. Coba kamu beli minyak siapa tahu masih keburu. Oh iya, jadi 5 orang gadis bodoh itu pergi membeli minyak. Mereka buru-buru beli minyak ke depan. Tapi yang nggak mereka sangka-sangka, yang nggak mereka kira, bahwa ketika mereka sedang beli minyak ke depan, itu mempelai laki-lakinya datang. Dan mempelai laki-laki itu hanya melihat cuma ada 5 orang gadis bijaksana yang membawa lampu yang masih menyala. Jadi 5 orang gadis bijaksana itu diajak, ayo kita masuk. Lalu ketika mereka sudah masuk ke dalam, pintu ditutup. Nah, ketika pintu sudah ditutup, 5 orang gadis bodoh itu kembali. Mereka sudah beli minyak yang baru. Mereka balik ke tempat yang semula. Mereka melihat, kok sepi ya? Terus kok pintunya ditutup? Lalu mereka gedor-gedor pintu, ketuk-ketuk pintu. Hei, tolong bukain pintunya, tolong bukain pintunya. Dibukain gak pintunya? Enggak. Karena apa? Karena sudah terlambat. Nah, orang yang di dalam mempelai laki-lakinya itu bilang, "Hei, kamu tuh siapa? Aku tidak mengenal kamu. Kamu itu harusnya berjaga-jaga, udah siap-siap dari awal. Sekarang mah sudah telat." Nah, adik-adik, kita semua, Lause dan adik-adik di rumah itu harus seperti 5 orang gadis bijaksana yang udah siap-siap dari awal. Karena kita nggak tahu kapan kita nih akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena kalau misalnya kita ketemunya tiba-tiba ketemu, terus kita belum siap-siap, nanti telat seperti 5 orang gadis bodoh itu. Nah, kita harus seperti 5 orang gadis bijaksana yang sudah siap-siap. Nah, caranya siap-siap tuh gimana sih? Caranya siap-siap adalah kita harus taat sama Tuhan Yesus. Gimana caranya taat sama Tuhan Yesus? Kita bisa melakukan 2 hal utama. Pertama, kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Kedua, kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Cara kita mengasihi Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Caranya banyak caranya. Nah, coba ya, harus sebutin satu-satu. 1, kita bisa rajin datang ke sekolah minggu. 2, kita bisa sering-sering ngobrol sama Tuhan Yesus melalui kita berdoa. 3, kita bisa rajin baca Alkitab. 4,
kita bisa rajin mengerjakan saat teduh. 5, kita bisa apa lagi? Kita bisa nanti ketika sekolah minggu sudah dibuka, sudah kembali seperti semula, kita bisa melayani Tuhan Yesus di sekolah minggu. Nah, itu adalah cara-cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau cara-cara kita mengasihi sesama kita manusia gimana? Caranya adalah nomor 1, kita bisa mengasihi sesama kita dengan cara nomor 1, itu kita bisa bantuin mama kita di rumah. Misalnya mama kita sedang masak, kita bisa bantuin mereka masak. Atau kita bisa bantuin mama cuci piring di rumah, bantuin papa cuci mobil, cuci motor. Atau di rumah ada mbak, kita bisa mengasihi mbak bibi di rumah dengan cara apa? Misalnya kita ada makanan berlebih, kita bisa bagi ke mereka. Kita bisa gimana lagi coba? Kita bisa bersikap sopan sama bibi kita di rumah. Jadi nggak boleh, walaupun mereka bibi, tapi kita harus sopan sama mereka. Nah, atau yang punya koko, punya cici, punya dede, kita bisa apa? Kita bisa mengasihi mereka dengan cara apa? Jangan berantem sama mereka, kita sayang sama mereka, ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita semua itu punya rapot. Tuhan Yesus itu bikin rapot buat kita, tapi rapotnya itu rapot di surga. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat sama Tuhan, harus bersikap baik. Jadi rapot kita itu nanti hasilnya bisa baik juga. Nanti ketika kita bertemu sama Tuhan Yesus Tuhan bisa kasih kita rapotnya. Oh, rapot kamu sudah bagus nih, hasilnya sudah bagus, nggak ada nilai merahnya. Nah, kalau kita sudah bagus rapotnya, nah Tuhan bisa mengajak kita untuk masuk ke rumahnya, ke surga. Nah, ketika kita sudah mendapat rapot yang baik, kita sudah masuk surga, kita juga bisa mendapatkan mahkota. Nah, mahkotanya mahkota yang abadi, cuma ada di surga. Nah, adik-adik, kita harus seperti 5 orang gadis bijaksana itu ya, yang menabung kebaikan, menabung ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama kita manusia. Ya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau melakukan mau bikin celengan. Seperti ini celengannya, tapi nggak kayak gini ya celengannya. Kita bikin yang lebih gampang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas. Aktivitasnya itu kita mau bikin celengan. Tapi celengannya gampang aja. Kita siapin 1 buah aqua gelas yang udah bekas. Terus tutupnya ini kamu buang ya. Jadi kayak gini nih. Nah, terus tutupnya ini, yang di sini nih kamu tempelin sama double tip. Nah, setelah itu kita harus bikin tutupnya ini nanti. Nah, kayak gini nih. Kamu ukur dulu ya. Nih, kayak gini. Kamu harus ukur segede apa ini tutupnya. Terus kamu bikin dari kertas. Kertasnya mau warna apa juga boleh. Mau warna hijau, merah, kuning, biru, terserah kalian. Nah, setelah kamu sudah dipotong jadinya seperti ini. Terus kamu tempel. Sebelum ditempel, kamu harus lipat 2 dulu ya, kayak gini nih. Dilipat 2 seperti ini. Jadi kayak gini. Terus tengah-tengahnya kamu bolongin, kamu gunting 2 gini ya. Kamu gunting 2, nanti jadinya kayak gini. Jadi ada bolong tengah-tengahnya. Ya. Terus udah gitu nanti kamu tempel. Nih, kamu tempel ya. Kita tempel ya. Nih.
Nah, nih kita tempel. Nah, setelah kita tempel, ini bukan dimasukin uang ya, tapi dimasukin kertas-kertas yang sudah kamu isi. Nah, diisi nih. Misalnya kamu mau kertasnya warnanya kuning, boleh hijau, boleh biru. Pokoknya kamu isi. Nah, isinya itu adalah hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan. Misalnya, kamu sudah melakukan ketaatan kepada Tuhan Yesus dengan cara mengasihi Tuhan. Yaitu mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab misalnya. Misalkan Lauseli dia sudah melakukan membaca Alkitab hari ini. Nah, makanya kamu tulis di sini. Sudah membaca Alkitab hari ini, tanggal berapa? Kamu tulisin tanggalnya. Terus kamu lipet nih. Kamu lipet nih ya, warna kuning udah diisi. Terus kamu lipet. Terus kamu masukin deh ke dalam sini. Nih ya, dimasukin. Tuh. Nah, kamu tabung setiap hari. Misalnya sudah bantuin mama di rumah masak misalnya. Nah, bantuin mama cuci piring misalnya nih ya. Nah, kamu misalnya warnanya hijau. Nah, kamu udah diisi, kamu lipat. Yang kelihatan itu adalah yang ada warnanya ya. Yang kamu tulis kamu lipat ke dalam. Nah, kamu masukin ke sini. Nah, setiap hari kalau kamu sudah melakukan sesuatu perbuatan apapun yang baik, yang merupakan ketaatan kepada Tuhan, kamu masukin ke sini. Nih, warna-warni boleh kertasnya. Mau warna hijau, biru, kuning, merah. Nih, kamu masukin tuh semua. Dimasukin. Nah. Ini ya. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan penuh. Dan nanti warnanya, kertasnya ada warna-warni jadi bagus. Nah, kalau misalnya di rumah adik-adik juga punya stiker, kamu juga bisa tempel di sini, di depan sini nih, di dinding aquaglassnya. Jadi kelihatannya menarik. Nah, ini aktivitasnya. Dikerjain ya. Adik-adik bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lauseli dia. Adik-adik sudah mengerjakan aktivitas, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau menutup sekolah minggu kita. Kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik berdoa bersama dengan Lause Iren, mengikuti Lause Iren ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Sertailah diri kami ketika kami melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih untuk Lause yang sudah mengajar kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.